Nah, di setiap sambungan itu kan dia ada detail joinnya ya. Itu harus dihitung nih satu-satu. Nah, sambungan plat ini. Dia kan ada yang bentuknya kayak segitiga, terus kurang beraturan kayak gini. Cara ngitungnya sama kayak si Pierre kemarin. Jadi kita harus bagi berdasarkan eh, bentuk yang bisa kita hitung luasannya. Kayak gini dibagi gitu ya. Nah, ini kan jadi trapesium nih dia bawahnya. Jadi ada trapesium satu yang besar dan trapesium yang kecil. Itu untuk luasan si platnya. Terus selain plat ini, dia juga ada baut-bautnya. Nah, baut kayak gini. Jadi di sini dia udah nge-state berapa banyak bautnya. Contohnya ini ada 18 baut menggunakan M24. Jadi M24 itu kayak kualitasnya gitu. Ada yang 24, 18, terus 28 kalau nggak salah. Jadi semakin besar ini nilainya semakin kuat dia. Terus kali 100, biasanya 100-nya itu kedalamannya. Jadi berapa tingginya si baut. Gitu. Nah, ini harus dihitung satu-satu nih, ada berapa bautnya. Nah, nanti kita rekapin di quantity steel ini. Jadi dia pakai platnya tebal berapa. Terus ini adalah buat luasannya ya. Nanti dikalikan. Nah, di sini ada berapa banyak boltnya. Bolt M24 terus ditaruh ada tadi ada yang dua, ada 4, ini ada 2, terus ada 8, ada 20. Nah, itu masukin semua ke dalam sini. Terus nanti kita sama denganin total baut yang dibutuhkan berapa. Ini kan baru detail satu. Nanti bisa dilanjutkan ke detail lainnya, detail 2, detail 3, kayak gitu. Sesuai dengan bentuknya si pelatnya. Setelah kita udah selesai dengan seluruh quantity ini, nah kita masukin ke dalam bekinya. Jadi kemarin kan kita baru taruh di ini ya, di volume. Ini adalah coret-coretan kita. Terus kita sama denganin setiap pekerjaannya. Nah, kalau udah itu masukin ke dalam rekapan bekinya. Nah, kalau ini kita bisa bilang ini RAB-nya ya. Nah, di sini kita kalikan dengan harga satuan. Kemarin kan kita udah belajar harga satuannya itu didapat dari ini ya, analisa harga satuan pemerintah Bina Marga. Nah, di sini terus kita taruh ke dalam hasil rekam, perekaman, dan analisanya. Jadi sebelum masuk ke perekaman, dia masuknya dia ada di analisa. Jadi di analisa tuh kita ngitungin berapa jam kita bekerja, terus ini udah ada rumusnya ya, sesuai sama AHSP, pakai rumus yang kayak gini. Terus nanti kita breakdown juga alat yang kita pakai itu apa aja. Ada ekskavator, ada dump truck, itu untuk yang galian. Nah, terus nanti di sini kan kelihatan nih ada koefisiennya buat alat sama pekerja dan mandor. Habis itu masukin ke si perekaman. Nah, di perekaman ini kita lihat galian tanahnya. Nih, jadi dia eh, prediksi kuantitasnya atau koefisiennya itu tuh berasal dari yang tadi. Sini 0,1 pekerja, 0,05 untuk si mandor. Terus ekskavatornya juga udah ada di sini 0,0535 jam. Nah, di sini. Itu kan untuk si koefisiennya. Nah, buat si harganya kita lihat lagi di alat berat.
di sheet alat berat. Nah, di sheet alat berat ini kita ngitung berapa harga satuannya per koefisien yang ini, koefisien CRF-nya. Jadi didapetin contohnya tadi kita lihat ekskavator. Nah, ekskavator kan ini hidrolik ekskavator. Terus dia ada HP-nya. Nah, dilihatnya di sini juga perhitungan peralatannya. Contohnya ini kapasitas tenaga alat, terus dia umur ekonomisnya biasanya alat itu 5 sampai 10 tahun. Waktu operasi satu per jamnya per tahun itu berapa jam. Sini juga ada harga alatnya. Nah, yang kalian ubah nanti ini nih harga alatnya. Kalau ini yang lainnya itu udah masuk ke rumus. Nah, ini udah rumus. Jadi bahan bakarnya itu 0,125 dikurang 0,175 liter per HP-nya per jam. Tuh. Nah, ini udah masuk ke rumus semua. Jadi yang perlu diganti cuma ini aja nih yang harga alatnya. Ini aku highlight. Itu yang harus diganti. Nah, kalau udah masuk analisanya, baru masukin ke sini alat beratnya. Jadi komponen harga satuannya berapa? Udah dapat kan per jamnya, jadi 937.000 berdasarkan analisa berapa harga kita belinya, atau kalau harga sewa berarti diganti harga sewa. Tuh. Pas masukin ke dalam sini, nah masukin ke perekamannya. Jadi ada 937.000 untuk ekskavator dan dump truck. Perbedaan RAB untuk jembatan dan gedung tuh letaknya di sini. Jadi kita benar-benar ngitung si ekskavator sama dump trucknya tuh berapa harga satuannya. Sedangkan kalau misalkan di gedung itu komponen alat berat masuknya ke dalam indirect cost. Jadi eh, kita ngitungnya bulan ini kita mau sewa alat apa aja, terus butuhnya berapa banyak. Nah, itu nanti dibagi sama pekerjaan yang membutuhkan alat tersebut gitu. Jadi nggak di breakdown sedetail ini. Ini di breakdownnya buat si jembatan karena jembatan kan dia butuh banyak alat berat ya, nggak sebanyak si gedung. Itu kenapa si AHSP Bina Marga ini dia nge-breakdownnya berdasarkan alat berat juga. Nah, terus setelah kita udah dapat semua, dikalikan dengan harga satuan, seperti biasa kita akan masukin sama dengan ini ya, per pekerjaan. Per pekerjaan totalnya berapa. Nah, nanti setelah ini kita masukin ke dalam rekapannya. Jadi divisi satu pekerjaan umum, dia 278 juta. Pekerjaan tanah 1 M. Perkerasan 141. Nah, harga aslinya itu pasti akan lebih dari ini. Karena kan tadi kemarin kita cuma ngitung beberapa contohnya aja ya. Kayak pier satu, konkritnya, terus ada detail sambungannya juga tadi kita masih ngambil contoh satu gitu. Jadi ini untuk totalnya adalah 137 M ditambah dengan PPN 11%, besarannya 15 M jadi 152 M untuk membangun jembatan kita. Nanti tugasnya dilengkapi ini, aku bikin pembagiannya ya. Jadi pas akhir eh batch itu udah ketahuan kira-kira butuh berapa sih untuk ngebangun jembatan ini. Dan kita soalnya tadi belum selesai. Gitu untuk si RAB jembatan. Ada yang mau ditanyain atau didiskusiin terkait jembatan?
Kalau misal ini tuh Excelnya bisa kalian buat di proyek jembatan kalian selanjutnya. Yang hanya perlu dibedakan adalah ini upah satuannya. Nah, aku tandain yang harus diubah ya. Terus harga alat, udah itu aja. Nanti dia koefisiennya akan tetap nih, HPCRF ini sama, cuma komponen ini aja harga satuan yang akan berbeda. Menyesuaikan dengan tahun serta lokasi proyeknya. Gitu. Nanti analisanya juga udah langsung berubah. Perekamannya, ini masuknya harga satuannya ya. Terus ini rekapan harga satuannya, masukin ke RAB. Terus direkap di sini. Struktur bawah. Struktur bawah. Kenapa? Quantity stealing. Struktur. Hmm, harga satunya tadi ada di situ. Bisa nggak ya dibalikin lagi? Udah. Oke. Itu untuk keseluruhan pembelajaran jembatan. Sebelum kita lanjut ke warehouse, ada yang mau ditanyain? Hmm, apakah udah aku taruh sini? Ya. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Si warehouse. Ah, hmm. Jadi kita akan coba membuat daftar pekerjaan dan kuantitinya. Kalau keburu ya, waktunya sampai di akhir pertemuan nanti. Ini pertama kita akan bangun warehouse kayak gini. Jadi biasanya pembangunan pabrik itu dia banyak ya. Di dalam satu kawasan dia tuh butuh beberapa tenan kayak gini. Nah, si tenannya bisa sama luasannya atau ukurannya, bisa juga beda-beda nih kayak gini. Ini kan ada yang trapesium gitu, ada yang kotakan aja. Tapi biasanya kalau warehouse itu lebih gampang karena dia bentukannya kotak aja. Kalian kalau pernah lihat pabrik, pasti kan bentukannya nggak macem-macem ya, nggak kayak gedung ataupun hotel. Dia benar-benar kotak aja karena untuk mempermudah produksi di dalamnya. Tuh. Nah, di sini ada general general description. Biasanya kalau kita dapat gambar kayak gini, ini tuh bisa jadi kita nggak dapat RKS lagi. Jadi semua info dari RKS itu udah tertuang ke dalam sini. Contohnya project name, terus site locationnya di mana, site areanya berapa meter persegi. Nah, di sini dia biasanya butuh maksimal building coverage-nya. Karena kalau mau ngurus perizinan gitu ya, IMB, BBG, itu dia harus memenuhi kayak 60% coverage building, sisanya itu adalah tanah hijau. Jadi nggak boleh full isinya bangunan. Terus di sini juga ada building height-nya, tingginya 20 meter, total areanya, sama total floor area. Terus dia juga ngejabarin di sini ada car parking, bike parking, trailer, terus eh struktur, ini berarti RC konkrit sama
steel gitu. Sini juga dia jabarin lokasinya ada di mana. Lokasinya di sini nih Lot PD-nya, Lot PD 1. Terus general work, apa aja pekerjaan kita? Yang pertama ini ada paving, paving worknya pakai konkrit, terus nanti drainage-nya pakai konkrit juga, biasanya pakai precast, terus main gate, ada gate-nya pakai steel hollow, ditambah sliding door, terus ada gate wall, pakai ILC atau Hebel ya, terus fence, pagar juga. Kalau main gate kan gerbang ya. Ada logo, landscaping, platform, ladder, terus dia mau steel structure finishnya pakai oil paint. Terus masuk ke exterior finishing schedule, dia bilang di sini warehouse-nya itu mau atap yang pakai galvalume sheet, tebalnya 0,5, terus ketinggian gelombangnya 120. Kalau terus ditambahin ada rock wall-nya. Kemarin kan kita udah belajar di gedung juga ya. Rock wall tuh kayak pelapis di bawah atap dia untuk meredam panas. Terus ditambah ada skylight. Nah, ini tuh baru ya skylight. Kita kemarin nggak belajar ada skylight karena biasanya skylight itu cuma dipakai di bagian atas-atas warehouse atau rumah juga bisa sih. Cuma jarang ya kayak gini nih. Skylight Warehouse. Kayak gini. Biasanya kan warehouse itu sangat eh, bentangnya panjang lebar ya. Jadi nggak mungkin kita pakai lampu di sepanjang itu. Biasanya kita pakein si skylight untuk membantu pencahayaan alami. Kita tetap pakai lampu tapi nggak terlalu banyak. Kayak gini contohnya. Terus kanopinya pakai galvalum, terus ada gutter. Gutter tuh yang buat air ya, saluran air di atas, ada fascia juga, ada wall, opening, dan downspout. Mungkin kita ini dulu kali ya, lihat pembangunan warehouse biar kebayang daftar pekerjaannya tuh dimulai dari mana aja. Hmm, ini lebih kelihatan nggak? Ini cuma gambar doang. Coba kalau ini ya. Kita lihat di video tampak desainnya, desain gudangnya. Ini ukuran 30 kali 60 meter dengan ketinggian keseluruhan 8 meter, 2 meter untuk kolom contohnya 2 meter, untuk kolom struktur bajanya 6 meter, jadi total ketinggiannya 8 meter. Derajat yang saya pakai di sini derajat 16 derajat sesuai dengan instruksi dari Bapak Sogi, memakai 16 derajat. Oke, kita lihat ya tinggal sambungannya ya. Untuk kolom sendiri, ini untuk dinding, di dinding kita buat model gliding rangka dinding. Bisa kita lihat di sini,
Jadi kalau untuk warehouse biasanya dia strukturnya gabungan ya komposit. Ini ada betonnya dulu di ketinggian berapa meter, baru nanti dilanjutkan sama baja. Kelasnya ada tinggi ya, sekelas kontraktor pekerjaan kontraktor besar ini. Dari detail join sampai detail sambungannya semua saya bikin standar kontraktor besar. Kita lihat di sini kolom saya pakai IWF 350 untuk join apa namanya pelantisnya seperti ini di split. Saya lihat di sini di split. Oke, di dalam kolom ini dilengkapi dengan apa? Plat bukan gorden gliding ya. Oke, untuk talang saya model buat desain, jadi untuk yang mepet untuk bangunan tetangga saya model talang minimalis seperti ini, tapi tetap tidak jadi talang luar ya, bukan talang dalam. Untuk yang talang sebelah samping saya model rangka batang seperti ini. Oke, untuk derajat kemiringan ini pakai 16 derajat. Kita lihat join sambungan rafter atau kuda-kudanya seperti ini ya. Untuk apa namanya? Untuk rafter sendiri kita pakai IPF 300 untuk bentangan 30 dengan derajat kemiringan 16 derajat ini saya tambahin stiffener per 1 meter untuk per profil IPF 300 sendiri supaya mengurangi daya apa mutirnya. Oke, join antar kuda-kuda seperti ini. Oke, bisa dengan ini. Coding sendiri saya pakai coding CNP 150, yang CNP 150 kali 50 kali 20 standar C 1/3. Jarak antar kolom ke belakang 6 meter. Untuk bentangan sendiri 30 meter ya. Dari bentangan sendiri untuk material baja itu kan maksimal per batangnya 12 meter. Jadi di sini ada sambungan. Kita lihat join sambungan yang saya desain seperti ini, join sambungan padan bawah. Jadi ini standar pekerjaan yang apa ya, yang membutuhkan detail pekerjaan yang rumit. Jadi standarnya standar kontraktor besar ini. Jadi dilengkapi trading untuk kanopi bagian depan saya mobil dengan pakai rangka siku. Jadi nggak apa namanya membebani struktur utama khususnya untuk kolom ekstra. Untuk bagian Biasanya kalau saya warehouse itu pasti ada kanopinya tadi ya. dengan bracing apa dengan bracing M22 ya, dan jalan kerasnya apa M22 sama dengan bracing frontal juga untuk kolom juga saya bracing bagian depan. Nah, terus kan ini ada penutup atap sama penutup dinding. Penutup atap sama dinding biasanya sama pakai corrugated metal sheet atau zinc bergelombang. Di bawahnya dilanjutin sama bata hebel. Juga Tuh. kita ada kelompok tersebut. Oke, oke. Oh iya, untuk sebuah seperti ini ya. Ini yang saya kasih sebelah kalau kita mau saya kasih tanggal sebelah. Untuk kolom ekstra sendiri pakai IP 200. Dilengkapi dengan angin-angin. Saya buatkan angin-angin di bawah balok, saya buatkan angin-angin. Biasanya memang ini pekerjaannya bukan pekerjaannya memang saya karena letak bangunan ini sendiri masih Pak Sofi ke area tambak, jadi buatan angin apa namanya buatan anginnya tinggi ya, gaya angin. Jadi saya bisa sekokong mungkin buat. Nah, terus ini yang namanya gutter tadi. Jadi kayak apa? Penampang untuk air. Jadi kan ini atapnya miring, terus nanti airnya di sini, terus disalurin ke bawah pakai pipa biasanya. PVC. Per blok saya ada untuk setengah span blok, jadi ada dua dressing, ikatan dressing ya. Oke, Kalau warehouse juga banyakan dia struktur baja, jadi kita nanti ngitungnya pakai ini juga sheet quantity steel. mas progres pertama mas final karena masih ada apa namanya pekerjaan seperti itu pelanjutnya mantapnya rangka-rangka mulainya masih belum tulis pelan apa tulis pelan juga, baru kalau udah emang tidak ada reaksi saya pecah atau bisa seperti itu mungkin bisa membantu buat teman. Ya ini bentangan 30 meter ya dengan panjang panjang bangunan 60 meter dengan ketinggian 8 meter dengan kolom contohnya 2 meter kolom bajanya 6 meter ditinggikan setinggi 80 cm untuk loading jok bisa dari sisi loading ya. Seperti di gambarannya. Oke, semoga membantu. Untuk atap sendiri saya pakai atap gapal yang bisa tidak bisa sampai dengan pasok atap. Tapi yang pasti atap gapal tidak ada ketebalan sama dengan atap. Oke, ini untuk tahapan si warehouse.
Kita lihat ini kan struktur warehouse. Kurang lebih sama sih sebenarnya kalau gedung tuh ya. Dia pasti ada pondasi, terus tie beam, kolom, balok kayak gini. Nah, ini kalau detailnya kayak gini. Nah, kan tadi kita ada fascia ya. Nah, fascia itu maksudnya yang di depan sini nih. Kayak list plank gitu konsepnya. Hmm, kan ada vertical fascia ya. Dia kayak penutup gitu loh. Penutup sebelum atap dan si dinding wallnya. Atau dia juga bisa buat kayak aksesoris doang aja biar lebih cantik. Misalkan kayak gitu. Terus ini ada pintunya. Biasanya pintunya pakai steel door ya. Kalau pabrik-pabrik tuh bisa pakai aluminium door juga biasanya, tapi buat akses orang. Kalau akses barang pakainya yang steel door. Terus ada louvre, ini kayak jendela gitu, jendela kecil. Terus seperti struktur atap baja ya, ada purlin, terus ada bracing kayak tadi yang X itu, kayak gitu sih struktur untuk si warehouse. Terus, hai, meeting. Nah, jadi kita lanjut ke gambar dulu ya. Terus ini ada scoopnya. Jadi apa aja yang masuk ke dalam scoop kontraktor, itu ini semua kecuali kayak traffic sign. Ini kan exclude. Terus sprinkler, biasanya sprinkler tuh masuk ke dalam kontraktor MEP. Room name, gak masuk. Terus kayak eh, master key system itu buat di ini ya, pintu. Jadi pintu-pintu tuh biasanya punya satu kunci yang sama namanya master key. Jadi in case ada emergency itu tuh bisa pakai satu kunci aja. Furnitur, dock leveler, ceiling, staircase atau tangga itu masuk ke dalam skupnya si kontraktor. Terus ada ini structural specification-nya. Ada live load, warehouse-nya itu sendiri, ada yang bagian loading area, terus roof. Nah, si structural specification ini gunanya buat konsultan ngedesain struktur untuk eh, pondasi, terus lantai, kolom baloknya. Itu pakainya ini. Itu ada live load sama dead load-nya. Jadi di dalam proyek ini kita tuh diminta untuk bikin 9 tenan dengan gambarnya kayak gini. Nah, tapi untuk exercise kita ambil satu aja tenannya untuk ngedefine pekerjaannya apa aja, daftar pekerjaan. Karena di semua tenan ini daftar pekerjaannya sama. Karena kan dia tipikal ya. Jadi di dalam satu tenan itu ada si office kayak gitu. Terus ini dia bentang per kolomnya 10 meter, 24, 17, 16, 11, 15, terus 10, 18, 10. Kalau di warehouse itu pasti dia kolomnya harus bentang panjang karena biar nggak menghambat mobilisasi alat di dalamnya. Tuh. Kalau terlalu rapat nanti alatnya nggak bisa gerak dengan leluasa. Oke. Terus ada namanya loading dock. Ini tempat buat naro si ini ya truk-truknya buat ngambil atau nurunin barang dari warehouse. Ini masih tampak atas, nah ini tampak sampingnya. Jadi dia
ketinggiannya sampai 17 meter. Terus fasianya di bagian depan sini ya. Terus ada skylightnya juga. Jadi skylightnya itu bukan cuma di atap, tapi ada juga di dinding. Tuh. Terus steel door nih ya, steel shutter door. Ada block wall atau hebel. Ini tingginya cuma semeter biasanya. Baru dilanjutin sama metal cladding. Itu. Terus ini yang paling tinggi 17 meter. Nah, ini potongannya kayak gini. Jadi di setiap tenan ada office-nya kecil-kecil kayak gini. Nah, dia pakai ini ya metal roof sama dindingnya juga pakai metal, corrugated metal. Ini masih section. Ini buat detail si office-nya sama loading dock nih di sini. Terus biasanya ditambahin juga eh, kayak detail finishing schedule. Si warehouse itu dia pakai apa finishing floor-nya. Jadi bacanya ini dulu, room name-nya dulu, ini warehouse dengan live load-nya 3 ton per meter persegi di floor level 0. Terus dia nggak ada ceiling height-nya, jadi dia expose gitu. Nggak ada si plafon. Terus di floor-nya dia pakai epoxy paint. Nah, baseboard-nya pakai epoxy coating juga. Terus wall-nya dia pakai yang dibulatin ini AAC block sama corrugated zinc alum. Jadi si ALC itu cuma sampai 1 meter, dilanjutin corrugated zinc alum sampai full seterusnya. Terus nanti ceilingnya itu dia pakai gypsum board tebal 9. Udah sama framing plus IP. Nah, terus dia nggak pakai cornice nih di sini. Karena kan sorry sorry. Si warehouse dia ini ya expose nggak ada ceilingnya. Kalau nggak ada ceiling berarti nggak ada cornice. Terus dia ada ventilasi sistem sama lightningnya pakai yang LED. Terus dia bilang kalau di corner itu pakai sorry. Jadi di dalam di kolomnya itu dia dipakein corner atau kayak siku gitu. Biasanya itu untuk menghindari kolomnya kena sama ini alat. Jadi kan biasanya kolom kayak gini ya. Nah, terus ini kan ada sisinya nih, ada 4 nih ya sisinya. Itu dia ditutupin sama siku L buat protection gitu. Biar ini nggak ketabrak sama alat. Dipakainya corner. Terus tingginya cuma 1 meter, di cat gitu ya, si L-nya ini. Terus di loading dock area itu dia pakai rubber bumper buat naik turunin si barangnya. Kita lihat bentukannya dia seperti apa. Nah, kayak gini biasanya. Nih, bumpernya kayak gini buat di samping si turunan ini. Biar nggak ngerusak strukturnya, terus juga sebagai tatakan. Tuh. Ini rubber bumper. Nah, kayak gitu ya. Ada yang